kita akan membahas kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusa Tenggara Barat bersama saya Iza Uli Malaina dan rekan saya. Halo Rendra Ramdhani. Dan hari ini kami sudah hadirkan para narasumber kita yang bersedia untuk menjawab pertanyaan yang akan kami ajukan. Silakan para narasumber bisa memperkenalkan diri. Halo, di sini saya Nabila Setia, saya sebagai narasumber 1. Halo, saya Nakala Fadila Isan, saya di sini sebagai narasumber 2. Halo, saya Andreas Tamam sebagai narasumber ketiga. Oke, untuk mempersiapkan kita langsung saja memulai podcast ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja mulai ke pertanyaan yang pertama. Tapi sebelum pertanyaan pertama nih, kira-kira bagaimana sih masuknya Islam ke wilayah Nusa Tenggara itu? Jadi singkatnya Islam diperkirakan masuk pada wilayah Nusa Tenggara itu pada akhir abad ke-15 sampai dengan awal abad 16, yang dimana itu dibawa oleh Sunan Prapen, yakni anak dari Sunan Giri. Nah, setelah kita tahu nih sejarah masuknya Islam di wilayah Nusa Tenggara, mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan kita hari ini, yaitu kerajaan-kerajaan. Sebenarnya ada berapa sih kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusa Tenggara? Jadi kerajaan Islam di wilayah Nusa Tenggara itu lumayan banyak, sekitar 8. Tapi kali ini kita bakal membahas satu kerajaan Bima. Kita bakal bahas kerajaan Bima nih. Sebelumnya tuh gimana sih, siapa sih yang membawa pengaruh agama Islam di wilayah Bima itu? Apakah oleh Sunan Prapen itu sendiri? Sebenarnya pengaruh Islam di Bima ini dibawa oleh kerajaan Tuatalo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Terus gimana sih ceritanya kok mereka itu bisa tiba-tiba ada di wilayah tersebut? Pada saat itu kerajaan Tuatalo sedang terjadi persaingan dagang dengan VOC, dan VOC ini ingin menguasai jalur perdagangan bagian timur. Nah, karena untuk mencegah hal itu, kerajaan Tuatalo mengirim ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan yang berada di pantai timur. Apakah saat Islam masuk ke wilayah Bima itu bisa langsung diterima oleh para masyarakatnya? Karena kita sendiri kan tahu kan, kalau kita itu tidak mudah buat menerima hal-hal yang baru. Benar sekali, memang para keluarga kerajaan, yakni Raja Rumata Mandora, waktu itu belum bersedia menerima. Namun pada saat itu ada beberapa yang sudah masuk Islam. Salah satunya yaitu Raja Rumata Batawadu, yang dimana dia adalah keponakan dari Raja Rumata Mandora. Dengan adanya perbedaan keyakinan tersebut, apakah sempat ada pertikaian atau pemberontakan atau semacamnya? Memang sempat saat itu terjadi pemberontakan karena para rakyat mengharapkan bahwa wilayah Bima dapat menjadi dengan yang lebih erat dengan kerajaan Tuatalo. Pada akhirnya, apakah Islam itu bisa menggantikan kerajaan Hindu yang saat itu berkuasa di wilayah tersebut? Pada tahun 1620 Masehi, akhirnya Islam resmi menjadi kerajaan agama, kerajaan dan rumah Kama Batawadu diangkat menjadi Sultan Bima dengan gelar Abdul Kahir. Sejak saat itu, Bima menjalin hubungan erat dengan Tuatalo di segala bidang, terlebih banyak bangsawan dari kedua negeri yang melakukan pernikahan. Nah, setelah masuknya Islam di kota Bima, di wilayah Bima nih, terus gimana sih cara mereka melakukan penyebaran di wilayah tersebut? Islam bisa menyebar karena Sultan Abdul Kahir I yang menyebarkan hingga beliau wafat pada tahun 1640 Masehi. Setelah beliau wafat, siapa sih yang melanjutkan pemerintahan Kesultanan Bima tersebut? Jadi Kesultanan Bima kemudian dilanjutkan oleh anak beliau, yaitu Sultan Abdul Kahir Sirajuddin. Dia menerapkan sistem pemerintahan sama seperti ayahnya. Kan pada saat itu Belanda masih menjajah Indonesia kan ya. Terus mungkin ada kejadian atau tragedi semacamnya yang terjadi di wilayah tersebut pada masa itu? Ya, benar. Pada saat itu Belanda datang berusaha merebut wilayah Nusa Tenggara dari Kesultanan Bima. Apakah saat itu rakyat Bima melakukan perlawanan terhadap Belanda? Ya, benar. Tepatnya sekitar tahun 1680 sampai 1690 ini, Sultan Jamaluddin melakukan perlawanan bersama dengan Akbar, sehingga beliau dipenjara 3 tahun pada 1695 hingga beliau wafat. Setelah beliau wafat, selain itu apakah ada perlawanan lain yang terjadi di wilayah tersebut? Perlawanan lain terjadi pada tahun 1881 Masehi sampai 1916 Masehi di masa pemerintahan Matapo Parange yang bergelar Sultan Ibrahim. Apa yang terjadi pada masa itu sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan perlawanan kembali? Ketika itu pemerintah kolonial menerapkan berbagai macam aturan yang memberatkan kesultanan, sehingga mereka melakukan perubahan pada peraturan Kesultanan Bima.
Itulah yang memancing terjadinya perlawanan. Dan cukup banyak juga ya perlawanan yang dialami oleh rakyat Bima, mulai dari masuknya Islam ke wilayah Nusa Tenggara hingga kedatangan Belanda yang ingin merebut wilayah Nusa Tenggara tersebut. Benar sekali nih, tapi akhirnya kita jadi tahu bagaimana sih kisah masuknya Islam dari kerajaan Islam dan kerajaan Islam di daerah kita ini. Mungkin saya akan langsung saja mengajukan pertanyaan terakhir di episode kali ini. Gimana sih akhirnya Kesultanan Bima itu berakhir? Kesultanan Bima berakhir pada tahun 1951 ini ketika Sultan Salahuddin wafat. Kini Bima sudah menjadi kabupaten yang berada di wilayah Nusa Tenggara. Dalam berakhirnya kerajaan Bima, maka berakhir pula episode podcast pada kali ini. Kita berterima kasih kepada narasumber yang telah bersedia menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Sekian dari kami, saya dan rekan saya izin pamit. Terima kasih juga kepada para penonton yang telah mengikuti kami dari awal hingga akhir. Tentunya hari ini kita sudah mendapat banyak sekali pengetahuan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.